Hari ini kita ketemu lagi di ibadah minggu pelayanan anak GPB Marturia. Nah adik-adik, tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Dan sebelumnya jangan lupa siapkan Alkitabmu ya. Oh iya, pelayanan firman pada hari ini akan dilayani oleh Kakak Stefan. Nah adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita berdiri, kita akan bernyanyi Mars Pelkat PA. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bangun di pagi hari dan kami akan memulai ibadah IMPA pada hari ini. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal hingga akhir dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan akan sampaikan melalui Kak Stefan pada hari ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Sekarang mari kita angkat pujian dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 23, Anak-anak Puji Nama Allah.
Shalom adik-adik. Nah, apa kabarnya nih adik-adik? Yuk sebelum kita berdoa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita siapkan dulu bacaan Alkitab kita yang terambil dari kitab Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Yuk dibuka yuk adik-adik dari kitab Lukas pasal ke-9 ayat 28 sampai 36. Nah, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Yuk adik-adik mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat Tuhan. Kami boleh ada saat ini semua orang Tuhan. Terima kasih kami boleh merasakan berkat Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah. Itu semua karena Tuhan. Tuhan, Kau berkati ibadah kami supaya berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati setiap kami yang mendengarkannya, supaya kami bisa mempraktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dalam syukur. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari kitab Lukas pasal ke-9 ayat 28 sampai 36. Nah, sudah ketemu belum adik-adik? Nah, jika belum ketemu, bisa minta tolong kepada orang tua, ke ayah atau ibu, atau ke orang terdekat ya adik-adik. Nah, yuk mari kita baca. Si kakak yang bacain ya adik-adik. Dari Lukas 9 pasal ke-28 sampai 36. Dengan judul perikop, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih adik-adik? Nah, semoga kita baik-baik aja ya adik-adik, semoga kita sehat selalu. Ya, dalam rangka HUT PLKCLT, dalam rangka HUT PLKPT, nah kakak dipercayakan oleh kakak pengurus PLKTA untuk memberitakan firman Tuhan pada minggu hari ini. Nah, oh iya adik-adik, kakak mau memberikan satu cerita pendek berupa video. Selamat menonton ya adik-adik. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di acara Ayo Bergembira. Komik Yesus kali ini kita akan menyaksikan kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, untuk itu mari kita saksikan kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas sebuah bukit yang tinggi. Mereka naik, dan terus naik ke puncak bukit yang tinggi itu. Dan di sana, di atas puncak bukit yang tinggi itu, mereka berdoa. Pada waktu Yesus berdoa, wajahnya mulai bersinar. Mukanya menjadi terang seperti matahari. Petrus,
Yakobus, dan Yohanes melihat wajah Yesus bersinar. Pakaiannya pun mulai bersinar pula. Pakaiannya menjadi putih seperti salju yang mengkilat. Cahaya kemuliaan dari surga yang membuat wajah dan pakaian Yesus bersinar. Petrus, Yakobus, dan Yohanes hampir-hampir tidak sanggup memandang cahaya kemuliaan yang menyilaukan itu. Lalu mereka melihat dua orang lagi di atas bukit. Kedua orang itu bersama Yesus. Mereka berbicara dengan Yesus. Cahaya kemuliaan dari surga juga menyinari mereka. Kedua orang itu ialah Musa dan Elia. Dahulu Allah mengangkat Musa dan Elia ke surga. Petrus berkata, "Ya Tuhan, perkenankanlah kami mendirikan 3 buah kemah. 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi pada saat itu juga awan yang menyilaukan turun ke atas bukit. Awan turun ke atas kepala mereka dan menyelubungi mereka semua. Sebuah suara terdengar dari awan itu. Itulah suara Allah. Kata suara itu, "Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia." Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketakutan di bawah awan. Dan mereka takut ketika mereka mendengarkan suara Allah. Mereka rubuh. Mereka menyembunyikan wajah mereka dengan tangan mereka. Setelah beberapa saat, Yesus datang menjamah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kata Yesus, "Janganlah takut." Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengangkat kepala, dan mereka melihat Yesus. Ia sendirian. Musa dan Elia sudah pergi. Sinar kemuliaan dari surga sudah lenyap. Mereka sendirian bersama Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes memikirkan hal-hal ajaib telah mereka saksikan di atas bukit. Mereka telah melihat Musa dan Elia, dan mereka telah mendengarkan suara Allah. Nah, demikian kisah Yesus episode Yesus dimuliakan di atas gunung kali ini. Dan jangan lupa untuk mensubscribe, share, komen, dan like channel Hidup TV. Dan jangan lupa ya, sebarkan kepada teman-teman kalian tentang berita kebaikan ini. Dadah. Gimana adik-adik filmnya? Nah, di sini dalam bacaan Alkitab kita belajar nih dari Musa dan Elia. Di sini Musa dan Elia ini turun ke bumi ini bukan untuk tinggal nih adik-adik, tapi untuk mempertegas kemuliaan Yesus. Nah, di sini kita juga belajar dari kisah Petrus. Di sini kita bisa lihat Petrus ini melakukan tindakan gegabah. Dia nggak nanya Tuhan Yesus dulu apa yang harus dia perbuat, tapi dia langsung gegabah, langsung bertindak untuk mendirikan sebuah kemah. Itu untuk Tuhan Yesus, tadi untuk Musa dan Elia. Di sini Petrus melakukan tindakan gegabah. Nah, di sini juga kita belajar tugas murid itu adalah untuk banyak mendengar, bukan untuk banyak bicara. Atau juga kita gegabah dalam bertindak. Di sini kita belajar nih adik-adik dari kisah Petrus. Nah, kita kalau mau bertindak itu kita harus berpikir dulu, kita harus tanya dulu, supaya kita tidak ceroboh dalam bertindak. Nah, kita juga sebagai murid nih adik-adik, sebagai murid Tuhan Yesus, nah kita harus dengar-dengaran ya akan firman Tuhan, apa yang Tuhan suruh itu kita lakuin. Nah, terus kita kalau mau bertindak kita tanya Tuhan dulu, Tuhan kita mau lakuin ini Tuhan, apakah kita sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Nah, supaya kita lakuin ini supaya
kita menjadi berkat bagi semua orang. Nah, sini adik-adik, nah, gimana sih cara kita supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Nah, yang pertama itu kita bisa baca Alkitab. Yang kedua itu kita bisa mengikuti ibadah Pelkat PA, Hiam PA melalui pemberitaan firman Tuhan. Nah, kita juga bisa dari situ, dan ketiga kita juga bisa melalui doa nih adik-adik, komunikasi kita kepada Tuhan. Nah, kita juga bisa dari situ. Nah, yang keempat itu bisa mendengarkan nasihat dari orang tua. Nah, di situ adalah cara-cara supaya kita gimana sih caranya supaya bisa mendengarkan suara Tuhan ya adik-adik. Nah, iya nih adik-adik, bagaimana kita mau mengikuti perintah Tuhan kalau kita di remaja. Nah, pertama itu tuh bisa mengikuti perintah orang tua, tidak melawan orang tua, dan mengikuti nasihat abang atau kakak kita nih adik-adik. Itu adalah salah satu tindakan mengikuti perintah Tuhan. Nah, terus ada nih, kita misalnya di sekolah atau di rumah kita dijahilin teman kita nih. Gimana sih respon kita? Gimana sih sikap kita apakah kita untuk membalas? Apakah kita marah-marah? Nah, respon kita itu pertama itu kita harus tanya Tuhan dulu, kita harus ngapain? Nah, gimana cara kita tanya Tuhan dulu? Ya, pertama itu kita harus berdoa. Tanya dulu, Tuhan, ini ada teman yang jahat ke kita nih. Kita harus ngapain ya Tuhan? Nah, pertama itu harus kita tanya Tuhan dulu. Nah, di sini ada poin yang penting untuk pada minggu hari ini, supaya kita untuk merespon segala sesuatu, kita harus tanya Tuhan dulu. Bisa tanya Tuhan itu bisa melalui berdoa dan baca Alkitab ya adik-adik. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya kita tetap setia pada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Nah, oh ya adik-adik, kakak mau ngingetin nih perintah dari pemerintah. Yang pertama ada 3M, yaitu pertama menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Nah, adik-adik tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Tetap mengikuti perintah dari pemerintah ya adik-adik. Nah, untuk menutup firman Tuhan hari ini, yuk mari kita satu dalam doa dulu ya adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ada saat ini semua orang Tuhan. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Itu semua karena Tuhan memberkati apa yang kami dengar, supaya kami bisa lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Berkati ibadah kami selanjutnya Tuhan, supaya berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan syukur. Amin. Terima kasih Kak Stefan atas pelayanan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi kembali untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, maafkan yang berdoa untuk persembahan. Dia berkati sama Tuhan Yesus. Terima kasih ya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia, khususnya negara kami Indonesia. Berkati pemerintah kami dari yang tertinggi sampai terendah. Begitu juga untuk gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya GPIB Marturia. Tuhan berkati Bapak Pendeta Rocky
beserta keluarga besar. Begitu juga untuk para majelis dan seluruh jemaatnya. Berkati juga orang-orang sakit, teristimewa orang-orang yang terkena virus corona. Tuhan berkati mereka, beri mereka kesembuhan dan kekuatan. Begitu juga untuk tenaga medis yang merawat, supaya diberikan kesehatan dan lebih terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami alaskan demi Yesus Kristus yang telah mengajak kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam pengucapan syukur. Sebelum memberi persembahan, adik-adik persiapkan dulu persembahannya ya. Nah, sambil memberikan persembahan, mari kita bernyanyi, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamat. Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya kalian? Kita harap kalian semua selalu sehat-sehat ya bersama dengan keluarga di rumah. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah Minggu pagi hari ini, kita ingin menyampaikan ringkasan warta PLKPA. Yang pertama, atas nama pengurus PLKPA mengucapkan terima kasih kepada Kak Stefan Sirait yang telah menjadi pelayan firman pada ibadah Minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Stefan dan keluarga. Kedua, ucapan terima kasih kepada Kak Anggun yang boleh menjadi pelayan liturgos pada ibadah Minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Anggun dan keluarga. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada adik Marvel dan Michelle yang telah menjadi pendoa syafaat pada ibadah Minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan adik Marvel dan Michelle. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang selalu senantiasa mengikuti ibadah rutin online melalui kanal YouTube PLKPA. Dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh orang tua yang boleh dengan setia mendampingi adik-adik lain kita
untuk tetap mengikuti ibadah rutin hari Minggu melalui kanal YouTube Pelkat PA Marturia. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ringkasan warta Pelkat PA, kita juga yang menyampaikan kepada adik-adik untuk selalu senantiasa menjaga kondisi tubuh yang sehat, selalu mengikuti protokol kesehatan, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan selalu berdoa di setiap waktu. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah.